Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali di podcast Sumringah edisi Ramadan 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Agus Najib. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, seorang alumni dari Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem. Beliau adalah Kiai Muhsin Al-Hafidh. Beliau adalah staf di KUA Kapanewon Playen yang saat ini masih aktif di sana. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Agus, alhamdulillah. Jenengan ya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini menarik sekali Kiai. Iya. Di sini materi kita adalah 5 hal yang menghalangi untuk menuju derajat soleh ataupun solehah. Iya. Nah, ini bagaimana ini? Tolong dijelaskan agar kita lebih paham, Kiai. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul yang saya hormati, kami akan menyampaikan dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Jadi gini Mas Agus, kita di dalam berpuasa itu kan tujuannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita tekankan la'allakum tattaqunnya. Jadi dampak ataupun setelah Ramadan yang kita soroti. Bagaimana nanti keberhasilan Ramadan itu nanti kita lihat setelah Ramadannya. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, ini saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum sholihin. Jika tidak ada sifat tercela, niscaya seluruh manusia. Jika tidak ada 5 sifat tercela, niscaya seluruh manusia akan menjadi orang yang soleh. Jika tidak ada 5 sifat yang tercela itu. Apa itu? 1, al-qana'atu bil jahli, yaitu merasa senang ataupun puas dengan kebodohannya. Jadi kita harus meningkatkan keilmuan kita, ilmu apapun. Termasuk pada hari ini, pada saat ini, banyak masjid-masjid megah, musola-musola megah, tapi lama-kelamaan SDM-nya kalau tidak kita siapkan dari sekarang, nanti masjid tinggal bangunannya. Sehingga kita temukan di daerah-daerah yang mungkin yang di pelosok itu, ketika imamnya itu pergi ke kota, maka Jumatan itu libur karena tidak ada yang ngimami. Itu al-qana'atu bil jahli. Sehingga kita mari meningkatkan ngajinya, ilmunya seperti itu. Jadi hanya ketergantungan satu orang. Itu akibatnya. Makanya harus dipersiapkan, jangan sampai kita punya kepuasan diri karena ilmunya sudah banyak. Jangan sampai. Kita harus bersemangat untuk cari ilmu lagi. Yang kedua, wal hirsu ala dunya, rakus terhadap harta dunia. Mari kita mencari dunia, oke, karena dunia itu untuk bekal akhirat. Tapi jangan sampai kita itu terlalu sibuk dunia sehingga melalaikan akhirat kita. Termasuk gini, jadi kita silaturahim kita jalin, terutama nanti kalau kita itu di kampung-kampung itu ada keluarga yang sudah ditinggalkan orang tuanya, kan tinggal saudara-saudara. Yeah. Tapi itu jangan sampai kita berebut harta tinggalan dari orang tua. Itu akan menjadi retaknya persaudaraan silaturahim. Itu bahaya. Jadi mari kita menjaga amanat-amanat dari orang tua itu, sehingga kita hindari rakus. Istilahnya kalau Jawa geragas terhadap harta yang lain. Itu. Yang ketiganya wasyukhu bil fadli, bakhil dengan kelebihan harta yang kita miliki. Kita mempunyai harta, rezeki itu kita syukuri, tapi dengan kita syukuri itu mari kita berbagi. Di dalam bulan Ramadan ini tentu kita kesempatan untuk
membagi-bagi rezeki kita terhadap lingkungan. Jangan sampai kita kenyang, kok tetangga kita ada yang kelaparan itu. Mari kita bersemangat lagi untuk melatih diri untuk bersedekah, peduli dengan sesama. Itu dalam Al-Quran mengatakan rohama ubainahum, asih tresno terhadap lingkungan kita, sahabat-sahabat kita. Ojo entuk edw seperti itu. Itu rohama ubainahum. Betul, jadi kita jangan medit, jangan bakhil. Infak juga begitu Mas Agus. Mosok 1 minggu kok hanya masukkan klitik Rp1.000 itu jangan. Padahal kita kan jangkauannya kita surga itu. Makanya kita meningkatkan untuk kelebihan kita, itu harta kita, mari kita infakkan, kita sedekahkan, kita peduli dengan sesama. Itu. Yang keempatnya, warriya'u fil amal, riya ataupun pamer terhadap amal yang kita lakukan. Jangan. Mari kita lillahi ta'ala, oleh karena kita sudah mungkin ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita los kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah. Jadi jangan sampai mengingat-ingat kebaikan kita, nggak usah diingat-ingat. Nisyanul hasanatil madiyah, zikrul hasanatil madiyah itu tidak baik. Jadi ngeleng-ngeleng kebaikan kita nggak usah. Ya, atau lebih baik kita lupakan kebaikan kita biar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah ngeleng-ngeleng seperti itu. Sudah ada yang mencatat. Ya, sudah ada yang mencatat itu. Ini adalah pelajaran bagi kita bulan Ramadan itu. Nanti setelah Ramadan seperti itu, dan seperti kita kalau puasanya ulat lah. Jadi setelah ulat itu kan menjijikkan. Lah setelah puasa itu jadi kupu-kupu yang indah dan sebagainya. Itu diharapkan kita itu setelah puasa Ramadan nanti lebih indah perilaku kita, akhlak kita, kepedulian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih istiqomah begitu. Yang terakhir, wal ijabu birra'yi, senantiasa membanggakan pendapat kita sendiri. Jadi kita ego, itu jangan. Kita jangan ego, kita di komunitas masing-masing, perkumpulan masing-masing, itu banyak kita temui saudara-saudara kita yang sifatnya tidak sama dengan kita. Kadarnya juga tidak sama. Maka kita kalau bisa dalam Jawa itu iso sakduni jangan bekengkeng terhadap pendapat kita. Mungkin baik untuk kita tapi belum tentu diterima oleh orang lain. Begitu Mas Agus yang saya sampaikan, mungkin ada manfaatnya. Yang penting kita setelah Ramadan ini kita tingkatkan lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Ternyata untuk mendapatkan derajat soleh atau solehah ini membutuhkan banyak ilmu ya. Tidak hanya kita sembahyang setiap hari, membaca Al-Quran setiap hari, itu masih belum cukup ternyata. Iya, betul. Ya. Luar biasa sekali nih. Iya. Ya, sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, demikian tadi kajian kita bersama Kiai Muhsin Al-Hafidh. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Agus Najib undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.